Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmo, kelas 14 dari Kabupaten Brebes. Baiklah, saya mencoba menganalisis kasus 4 sesuai dengan tugas modul 3. Kasus tersebut seperti ini. Di perpustakaan sekolah Rara, kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmo, kelas 14 dari Kabupaten Brebes. Saya akan menguraikan tentang kasus yang ada di modul 3. Kasus tersebut seperti ini. Di perpustakaan, Rara sedang bertugas piket membersihkan ruang perpustakaan sekolah. Rara kemudian menemukan dompet di bawah kursi yang kebetulan dompet tersebut berisi uang. Kemudian dompet tersebut dimasukkan ke dalam tasnya. Rara beranggapan dia menemukan rezeki nomplok. Apalagi menurutnya tidak ada orang yang melihat perbuatannya. Beberapa saat kemudian ada pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, yang mengabarkan bahwa Nina, salah satu murid di sekolah tersebut, kehilangan dompet di ruang perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan tersebut sejak awal melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet tersebut. Kemudian dia juga melihat dengan jelas Rara memasukkan dompet tersebut ke tas miliknya. Kini Tari menghadapi dilema. Satu sisi, ia tahu dompet itu milik Nina, dan juga tahu bahwa dia harus menjunjung kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekat yang sering menolong mengerjakan tugas dan juga berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak, akan menjauh, dan Rara bisa saja tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Pada kasus ini,
saya mencoba melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab pertanyaan dari setiap langkahnya. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, yang pertama, kejujuran dan keadilan. Ini berkaitan dengan mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Yang kedua, loyalitas dan persahabatan. Ini berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan sahabat dekat Rara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut. Kalau diamati kasus ini, yang terlibat adalah 1. Rara, orang yang menemukan dompet dan menyimpannya. Kemudian Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Tari, saksi dan sahabat Rara yang menghadapi dilema. Busri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet tersebut. Yang terakhir, lingkungan sekolah. Ini berkaitan dengan nilai kejujuran yang akan menjadi teladan bagi semua siswa. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Fakta yang relevan: 1. Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan dan kemudian menyimpannya di dalam tasnya. Yang kedua, Nina kehilangan dompet saat membaca di perpustakaan. Yang ketiga, Tari menyaksikan langsung kejadian saat Rara mengambil dompet tersebut. Yang keempat, Busri yang sudah mengambil tindakan tepat, yaitu mengumumkan kehilangan dompet. Kemudian yang kelima, Rara, sahabat dekat Tari yang selama ini banyak menolongnya. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Yang mana yang bisa dilakukan? 1. Uji legal. Bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah tindakan yang salah dan bisa dikategorikan pencurian. Yang kedua, uji regulasi. Ini bertentangan dengan aturan sekolah yang sudah menjadi ketentuan bersama bahwa kita harus menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, uji intuisi.
hati nurani mengatakan bahwa barang milik orang lain harus dikembalikan. Yang keempat, uji publikasi. Jika diketahui publik, tindakan Rara akan mencoreng nama baiknya dan menurunkan kepercayaan orang terhadapnya. Yang kelima, uji panutan. Seorang guru atau tokoh teladan pasti akan memilih mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan salah. Yang mana yang bisa dilakukan? 1. Individu lawan komunitas. Kepentingan Rara sebagai individu atau sebagai sahabat tari berhadapan dengan kepentingan Nina dan komunitas sekolah tentang keadilan dan kejujuran. Keadilan lawan belas kasih. Menegakkan keadilan dengan melaporkan Rara versus menunjukkan belas kasih pada sahabat agar tidak malu dan tidak sakit hati. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Yang pertama, prinsip berbasis peraturan. Mengikuti aturan, barang yang ditemukan harus dikembalikan ke pemiliknya. Yang kedua, prinsip berbasis hasil akhir. Mengutamakan hasil jangka panjang, yaitu menjaga budaya jujur di sekolah agar tetap lestari. Yang ketiga, prinsip berbasis rasa peduli. Menyikapi Rara dengan cara yang penuh empati, menasehatinya agar mengembalikan dompet dengan tidak ada niatan mempermalukannya. Langkah ke-7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi yang bisa kita lakukan adalah 1. Tari bisa mendekati Rara secara personal atau pribadi, menasehatinya agar mengembalikan dompet kepada Nina atau Busri sebelum masalah tersebut menjadi besar. Kedua, jika Rara enggan, Tari bisa membantu dengan cara bersama-sama mengembalikan dompet sehingga Rara tidak merasa sendirian. Dengan begitu, kejujuran tetap ditegakkan.
tanpa langsung merusak persahabatan. Langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang bisa diambil sesuai dengan analisis kasus 4 ini? Keputusannya, Tari harus mendorong Rara untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya dengan cara yang baik, penuh empati. Tetapi jika Rara tetap menolak, Tari perlu melaporkan kepada guru pustakawan agar keadilan tetap ditegakkan, meski resikonya adalah merusak hubungan persahabatan. Langkah 9. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah atau keputusan ini? Dan pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang pertama, kejujuran adalah nilai fundamental yang tidak bisa dikompromikan dengan apapun, meski harus mengorbankan kenyamanan pribadi atau kenyamanan dalam persahabatan. Yang kedua, persahabatan yang sejati justru harus dibangun di atas nilai yang benar. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan apapun, penting untuk tetap berpegang pada integritas sambil mengedepankan cara penyampaian yang bijak agar tidak merugikan pihak manapun secara berlebihan. Demikian untuk penyelesaian kasus yang ada di modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.